Pemirsa, Amerika Serikat bersiap kembali menyerang Iran. Serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Sebelumnya, militer Amerika baik darat, laut, dan udara diperintahkan untuk tetap bertahan di Timur Tengah sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan video pesawat bomber Amerika Serikat mendarat di Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Meski akan menyerang Iran, namun Amerika Serikat tetap membuka diplomasi dengan Iran. Sebelumnya, Trump telah memerintahkan militer Amerika Serikat, baik darat, laut, dan udara untuk tetap bertahan di Timur Tengah sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Setelah kesepakatan damai gagal, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran akan alami hal tak menyenangkan. Trump juga pastikan Iran tak akan memiliki senjata nuklir. By the end of the ceasefire, does your threat from before still stand? Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. Let me put it that way. Do you still plan? And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. What was the sticking point over? You said it was over nuclear. It was over nuclear, very similar. Yeah, very good. I guess you're listening. It's over the fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or... Gagal negosiasi dengan Iran, Amerika memilih memblokade Selat Hormuz untuk memaksa Iran menyerah. Namun Iran sudah mengirimkan pasukan elit Takafaran bersiaga di pantai Selat Iran. Amerika mulai memblokade Selat Hormuz sejak Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi dengan Iran gagal. Eskalasi konflik sejak akhir Februari memuncak dengan langkah yang dipilih Amerika. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut AS memblokade di perairan internasional ke semua kapal dari semua negara yang akan memasuki maupun keluar dari perairan Iran. Kapal induk Amerika terbesar USS Gerald R. Ford juga kembali berlayar menuju Timur Tengah pasca perbaikan di pangkalan militer Amerika di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani akibat kebakaran. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, jumlah jet tempur dan pesawat serang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari ini. Menyambut blokade dan kemungkinan invasi Amerika, media Iran Tehran Times merilis pengerahan Komando Operasi Khusus Angkatan Laut di pantai selatan Iran. Foto-foto sejumlah pasukan elit Angkatan Laut Iran Takafaran yang dilatih untuk operasi maritim, perang pesisir, dan misi khusus terlihat sudah bersiaga. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Kegagalan dikarenakan Iran tak mau menerima syarat-syarat yang ditawarkan Amerika. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Menurut Amerika, salah satu poin yang tak mencapai kesepakatan adalah permintaan Amerika yang meminta Iran untuk menghentikan produksi senjata nuklir. Perundingan yang dimediasi Pakistan antara delegasi Iran dan Amerika Serikat digelar di Islamabad. Pembicaraan dilakukan setelah gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu. Sementara 3 anggota Dewan Kepemimpinan Iran telah terpilih untuk menjalankan masa transisi kepemimpinan. Iran mengumumkan Dewan Pengganti sementara Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang terbunuh.
Mereka adalah Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Iran Gholam Hussein Mohseni Ejei, serta anggota Dewan Penjaga Konstitusi Ayatollah Ali Reza Arafi. Sebelumnya Iran membombardir sejumlah wilayah di Israel. Dalam video amatir yang viral di media sosial menunjukkan kegagalan Iron Dome, sistem pertahanan udara Israel, menghalau rudal hypersonic Iran. Sejumlah wilayah di Israel pun membara dan hingga kini korban tewas dari pihak Israel akibat serangan balasan Iran belum dapat dipastikan. یه صلوات عنایت بفرمایید. Setelah perang Iran dan Israel berakhir dengan gencatan senjata, pemimpin Iran Khamenei akhirnya muncul ke publik. 12 hari disembunyikan pendukungnya, Khamenei hadir menyapa warga Iran. Sejumlah rakyat Iran bersorak riang saat melihat pemimpinnya yaitu Ayatollah Ali Khamenei muncul pertama kali sejak perang Iran-Israel bergejolak. Pemirsa, serangan Zionis Israel dan Amerika Serikat ke Iran menyisakan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas medis. Padahal rumah sakit dan petugas medis menjadi salah satu lokasi yang tidak boleh menjadi target serangan. ...45 hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memakan korban tak hanya dari militer tapi juga sipil. Di Iran, serangan Israel dan Amerika Serikat merusak sejumlah fasilitas medis dan pendidikan, mulai dari rumah sakit hingga pusat farmasi. Institut Pasteur Iran menjadi salah satu lokasi yang rusak parah. Laboratorium hingga peralatan di pusat penelitian medis dan farmasi tertua di Iran rusak. Israel dan Amerika Serikat sudah menyerang lokasi ini sebanyak 3 kali, padahal institut ini tidak terkait dengan militer. دشمن در حملاتی که داره انجام میده یکی از مهمترین موضوعاتی که مد نظرش هست امنیت و ساختارهای امنیتی رو مورد آسیب قرار دادن و خب یه مجموعه مثل اینسپاسو ایران تبلور امنیت سلامت کشور در حقیقت محسوب میشه. در نتیجه به ظن و تصور خودش شاید از همون جنس، همونطور که جایی داره مرکز نظامی رو مورد حمله قرار میده، جایی که داره سلامت مردم رو تضمین میکنه رو هم خواسته بهش خدشه وارد بکنه و Saat ini, Iran sudah melaporkan serangan terhadap sejumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan ke organisasi internasional. PBB pun mengingatkan serangan ke fasilitas ini melanggar aturan internasional. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, tentara Zionis Israel menghancurkan bangunan di desa Taibeh, kota Lebanon. Belum ada laporan korban terkait serangan tersebut. Serangan Israel di desa Taibeh, Lebanon ini sebabkan kerusakan di permukiman warga. Dari video yang dirilis, Press TV menunjukkan hampir seluruh permukiman warga hancur. Namun belum ada laporan terkait jumlah korban akibat insiden ini. Sementara itu, pemirsa, Israel menyerang seorang pemuda di Lebanon Selatan, diduga pejuang Hizbullah yang tengah terluka. Dari video yang dirilis Press TV, Israel menyerang pejuang Hizbullah dengan drone atau pesawat nirawak.
Pejuang Hizbullah meluncurkan drone serang dengan sasaran Barak Yiftah milik tentara Zionis Israel. Dari video yang dirilis Shihab, pejuang Hizbullah meluncurkan drone dengan target Barak Yiftah Israel. Tidak diketahui lokasi pasti peluncuran drone, namun serangan pejuang Hizbullah merupakan serangan balasan terhadap Zionis Israel ke Lebanon yang menelan ribuan korban. Selain itu pemirsa, drone kamikaze pejuang Hizbullah di Taibeh, Lebanon serang mobil rantis atau kendaraan taktis Zionis Israel. Serangan hancurkan mobil rantis yang sedang mengangkut personil Zionis Israel. Tanggapi serangan Zionis Israel yang bertubi-tubi ke Lebanon, Sekretaris Jenderal Hizbullah mengatakan tidak akan menyerah. Hizbullah berencana bertahan di medan perang hingga nafas terakhir. المواجهة والمقاومة دفاعا عن لبنان وشعبه ونخوض معركة العصف المأكول بهذا المعنى وهذا لم يحصل. هذا العدوان ما له حل إلا الاستسلام أو المواجهة. استسلام ما في، إذا حدا مفكر يستسلم يروح يستسلم لحاله، أما نحن فلن نستسلم، سنبقى في الميدان حتى لو